Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Arya Putra Pratama. NIM akhir saya 113 dan di sini saya ingin memaparkan materi tentang bahasa negara dan fungsinya serta HAM dan fungsinya. Bahasa negara dan fungsinya. Nah, bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai mana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sekaligus bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan dan identitas bangsa. Alat pemersatu masyarakat yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah serta sarana komunikasi antar daerah sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan peraturan perundang-undangan, administrasi negara, proses peradilan, pendidikan nasional, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Keberadaan bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol kedaulatan negara dan identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman masyarakat. Nah, kita lanjut nih ke hak asasi manusia atau HAM. Di Indonesia, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Pengertian HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan jaminan konstitusionalnya itu ada dalam bab 10A UUD NRI tahun 1945, khususnya pasal 28A sampai pasal 28J. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara. Di samping HAM, Indonesia juga mengenal kewajiban asasi manusia atau KAM. Nah, KAM itu diatur dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak orang lain, menaati hukum, menjaga ketertiban umum, menghormati nilai agama, moral, keamanan, dan kepentingan bangsa. Dengan demikian, pelaksanaan HAM tidak bersifat mutlak karena harus memperhatikan hak serta kebebasan orang lain agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, macam-macam HAM dan KAM yang diakui di Indonesia. Indonesia mengakui berbagai jenis hak asasi manusia sebagai diatur dalam pasal 28A sampai 28I Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, antara lain hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, hak memperoleh pendidikan, dan hak mengembangkan diri. Lalu hak atas kepastian hukum dan persamaan di depan hukum, hak atas pekerjaan yang layak, hak memeluk agama dan beribadah, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi, hak atas rasa aman dan perlindungan dari penyiksaan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, lingkungan hidup yang baik, serta hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak hidup, kebebasan beragama, bebas dari penyiksaan, bebas perbudakan, dan pengakuan sebagai subjek hukum. Di sisi lain, setiap warga negara juga memiliki kewajiban asasi manusia seperti menghormati hak orang lain, mentaati peraturan perundang-undangan, membayar pajak, menjaga persatuan bangsa, ikut dalam upaya bela negara, menjaga lingkungan hidup, serta tidak melakukan diskriminasi ataupun tindakan yang melanggar hak orang lain. Pelaksanaan HAM yang seimbang dengan KAM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Nah,
Pengadilan HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM bertujuan memberikan keadilan bagi korban, menegakkan supremasi hukum, serta memberikan kepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Menurut undang-undang tersebut, pelanggaran HAM berat hanya terdiri atas dua jenis, yaitu genosida, yakni tindakan yang dilakukan dengan maksud memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama, serta kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu serangan yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa, pemerkosaan, dan pengusiran penduduk. Pengadilan HAM terdiri atas Pengadilan HAM permanen untuk perkara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku dalam proses penegakan hukumnya. Dalam proses penegakannya, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung, kemudian perkara diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.